kebetulan bagiannya Bapak ya, waktu yang minggu lalu itu kan Bapak aktif untuk yang TLJ, mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kemarin sampai mana, anak-anak? Sampai apa ininya? Yang dibahasnya? Masih ingat nggak 2 minggu yang lalu? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Kemarin itu kan kata Pak Afif, udah sampai soal latihan ya? Udah sampai soal latihan belum? Iya, Pak, udah. Udah ya? Udah pada dikerjain, dikirim ke Google Classroom? Udah. Belum? Iya, udah, iya. Iya, udah. Boleh nanti untuk yang belum masuk Google Classroom, masuk. Kalau udah mulai aktif di Google Classroom-nya, baik di Google Classroom Bapak atau Pak Afif, nanti kita kasih untuk yang materi ininya, modulnya. Oke, untuk pokok bahasan kali ini yaitu tentang bab 2, yaitu standar komunikasi. Kelihatan? Kelihatan, Ya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalian kok kameranya pada nggak ini sih? Saya nggak bisa ngelihat wajah-wajahnya nih. Mati lampu, Pak Peteng. Oh, badaknya. Mati lampu. nah, padang, sip, padang linglang. Oke. Ya. Kali ini untuk yang untuk yang sudah masuk boleh perhatikan. Nah, di sini standar komunikasi untuk yang teknologi layanan jaringan, salah satu ini kan ada banyak sih standar komunikasi itu ya. Dari mulai IETF sampai ke banyak, nanti kita sambil dipelajari satu-satu. Yang pertama adalah standar organisasi dalam bidang komunikasi data. Yang satu yaitu Internet Engineering Task Force ya, atau IETF. Jadi standar ini yaitu merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik individu ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Kemudian organisasi ini diatur oleh yang namanya Internet Engineering Steering Group. Jadi suatu grup yang emang di bidang Internet Engineering. Dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan dan internet. Kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut ke IAB, ada lagi, jadi ke Internet Architecture Board. Rafli atau Johari? Ya, Pak. Siapa ini? Ya, Rafli. Rafli. Boleh antara kalian bantu Bapak yang ini nih. Iya, Pak. Biar kalian tahu pekerjaan IETF apa? Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja. Oke. Disebut sebagai working group yang kemudian berkonsentrasi di satu bagian topik saja. betul. Seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. Ya, IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP. Oke, sampai situ. Jadi IETF itu kan tadi kan sebuah organisasi ya. Jadi dia itu ada individu, contoh misalnya kalian 1 orang. Nah, ada lagi organisasi, misalnya ada yang ikut klub IT di sekolah gitu kan, atau IT school misalnya kan. Nah, itu gabungan antara mereka dan konsentrasinya itu mereka terfokus terbagi gitu satu-satu gitu. Misalnya si A fokusnya tadi ya ke keamanan saja, si B ke routing saja. Jadi organisasi ini juga ibaratnya mereka expert di bidang-bidang tertentu. Jadi kumpulan dari sekian banyak engineering dan merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP.
TCP itu apa sih? Boleh bantu Bapak? TCP/IP apa? Halo? Rafli, Jahari? Ini bukan sih Pak, TCP/IP itu merupakan Yang lain? suatu protokol internet model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. Ya, boleh. Benar nggak, Pak? Ininya singkatannya dulu lah. Kepanjangan dari apa TCP/IP itu? Boleh yang lainnya, Ratna Ayu boleh, atau Robiatul atau Adenura ini. Transmission Control Protocol Nah, dan jadi Internet Protocol. oke, jadi di sini standar protokolnya itu kan tentang tadi transmission control protocol, or atau slash-nya ini kan garis miringnya ini kan internet protokol. Nah tadi kembali lagi yang dibahas sama yang sudah disampaikan sama siapa tadi? Jahari. Pak. Iya. Nah itu penjelasannya tentang itu. Jadi namanya itu kan transmission control protocol IP. Jadi membahas tentang apa tadi Jahari? Benar, Pak. Protokol kendali transmisi. Bahas tentang TCP protokol internet merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. yang mirip ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Itu tadi yang salah satu standar salah satu organisasinya yaitu Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, ada lagi berikutnya. Ini namanya International Telecommunication Union. Boleh yang cewek, boleh dibantu apa itu? Yang kedua, Robiatul, boleh, ayo. merupakan sebuah organisasi internasional untuk membukakan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi baik maaf Robiatul, maaf diulang. Merupakan sebuah organisasi merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan ya, membakukan ya, bukan membukakan atau bukan membantukan, tapi membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Oke. Bidang layanan media dan jaringan yang sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah itu ya. Jadi tadi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menstandarisasi. Jadi kan tadi membakukan, memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Keduanya pengalokasian spektrum radio. Radio itu kalau yang sering buka sebelum ada MP3 dan lain-lain kan radio musim ya, kirim pesan dan lain-lain gitu kan. Dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi. Nah ini ruang lingkupnya luas juga antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Makanya dia namanya International Telecommunication Union. Nah, kemudian organisasi ini merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa. Pada tahun 1865. 865 ya, bukan 900 ya. Berarti kan jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah mempunyai atau membentuk organisasi International Telecommunication Eropa itu ya. Lebih tepatnya tanggal 17 Mei 1865
1865. 65. Diketuai oleh siapa? Oleh Sekretaris Jenderal Dr. Dr. Andes. Ramadan Doktor. Kalau DR itu dokter ya, bukan dokter Andes. Dr. Andes Hamdan I. Taur. Nah, sejak tahun 2006. kemudian sejak tahun 2006 hingga sekarang yang merupakan jabatan pada periode Dua kedua. hingga pada tahun 1947 1947 Menjadi badan perserikatan bangsa. bangsa-bangsa ya, atau PBB ya, atau United Nation. Jadi dia masuk ke punya standar telekomunikasinya PBB. Kemudian dibagi lagi setelah menjadi perserikatan bangsa-bangsa atau United Nation, dibagi jadi 3. Yang tadinya 1 tuh. Itu kan 1 tadi ya. ITU itu kan 1, International Telecommunication Union. Dibagi lagi jadi 3. Yang pertama ada ITUT. Betul, ada khusus. Jadi udah ini double ya telekomunikasi. Jadi udah International Telecommunication Union of Telecommunication. Ya, ITUT itu. Kemudian ada lagi yang kedua, ITUR atau ITUR ya. ITUR itu, nah ini ITUR. ITUR itu apa? International Union of Radio Communication. Lewat ya. Ini International Telecommunication Union of Radio Communication. Nah, yang ketiganya ITU ya, atau International Telecommunication Union of Development. Nah, kita balik lagi. Boleh, ada yang bantu Bapak. Apa itu ITUT? Kan setelah jadi, tadi kan udah setelah menjadi badan perserikatan bangsa-bangsa atau United Nation, dia dibagi lagi, di-split jadi 3. Ada ITUT, ada ITUR, ada ITUD. Nah, silakan yang ITUT apa ini? Boleh bantu Bapak? Adalah apa? Adalah standar di bidang telekomunikasi, baik itu telepon dan data. Sejak tahun 1956 sampai 1993. Oke. Nah, ITUT dikenal sebagai apa? Society Committee Konsultatif Internasional CCITT Komite Konsultatif Internasional Telegraph of Telepon. Jadi dia khusus di bidangnya ini, balik lagi. Dia khusus di bidang telepon dan data. Pak, kenapa sih data? Nah, kalau dulu mungkin zaman kalian kecil ya, kalian SD kalau nggak salah, zaman Bapak waktu masih pertama kuliah itu ada namanya fax, mesin fax. Jadi dia makanya dari data. Datanya itu dia bisa ngeprint, bisa ngirim gambar, kemudian cetak ulang dari alat si mesin fax itu atau facsimile itu, dia lewatnya jalur telepon. Dulu internet juga sama, lewatnya lewat kabel telepon. Atau dulu itu sebelum sekarang wifi dan lain-lain, dulu pakainya dial-up. Pernah tahu dial-up? Belum, Pak. Belum ya. Nah, itu Pak. Ya, itu dulu salah satu sama seperti ini. Jadi dia kan pakainya telepon dan data tadi untuk merubah bentuk suara ke bentuk data. Untuk mengirim, misalnya Bapak ngirim kalian nih berkas, formulir, itu bisa pakai mesin facsimile itu atau fax itu. Bentuknya hampir mirip sama telepon, tapi dia ada buat ngeprintnya, buat nyetaknya. Makanya kalau sampai sekarang itu kan sering kalian ngeliat di kop surat itu ya, ada nomor telepon, nomor fax. Udah tahu nggak kalau di kop surat kedinasan itu? Enggak, Pak. Belum lihat. Belum pernah lihat. Nggak tahu, belum pernah lihat ya.
zaman kalian udah mesin fax udah ditinggalin ya sejak adanya email. Iya, Pak. Sejak adanya email, PDF dan lain-lain, mesin fax udah lama ditinggalin. Oke, itu yang untuk ITUT ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua? ITUR. ITUR itu apa? Merupakan Merupakan salah satu International Telecommunication. Standar internasional di bidang radio komunikasi, di mana itu ITUR ini menstandarisasikan komunikasi gelombang radio serta frekuensinya secara internasional. Oke, siap. Jadi merupakan salah satu standar internasional di bidang radio Communication. Contoh radio komunikasi yang kalian tahu apa? Pernah nggak dulu? Kalau yang di security itu di Satpam apa? Atau yang di bawah Satlantas, polisi? Atau polisi Pamung Praja? Apa itu namanya? Yang kalau misalnya dipencet dulu terus suaranya break gitu kan? Itu apa namanya? Halo?